Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Hai Nets, thanks lu udah balik lagi ke channel Ali Sodik ini. Dan di video Om Gadget kali ini, hari ini tanggal 10 Desember 2024, pas banget lagi hujan. Udah 2 hari ini hujan gemericik, gak berhenti-berhenti ya, karena udah masuk musim hujan di bulan Desember. Pas banget sama launching dari Realme. Ya, Realme Indonesia mengeluarkan satu smartphone entry level baru yang menurut gua agak di luar kebiasaan, unik dan mind blowing ya. Ini ada kaitannya sama hujan-hujanan ya di bulan Desember ini. Jadi, ini dia ada Realme. Jadi Realme, si Realme Indonesia ini ngerilis Realme C75 tepat hari ini tanggal 10 Desember ya Nets. Dan Realme C75 ini, kenapa tadi gue bilang mind blowing? Karena punya spesifikasi atau fitur unggulan yang beda dibanding handphone entry level lainnya. Dia mengusung satu fitur, kalau misalnya entry level yang lain mungkin, gaming, bagus buat main FF, Mobile Legend, gitu, PUBG dan lain sebagainya, kenceng-kencengan, murah kenceng, atau yang lain, bisa ada kamera yang lumayan canggih gitu, agak-agak mirip flagship. Ini enggak. Ini ngejar flagship dari durabilitas atau ketahanan, khususnya ketahanan air dan lain sebagainya. Jadi, ntar gue bahas lah. Pokoknya ini unik banget, bener-bener si Realme C75 ini. Dan sebelum gue bahas keunggulannya, itu gue kasih tahu dulu rilisnya tadi banget, baru tadi pagi jam 10. Realme C75 dirilis dengan 2 varian. Yang pertama 2,3 juta dan 2,7 juta untuk yang memori internal 256 GB. Jadi ada 128, ada 256, harganya juga nggak beda jauh. Dan menariknya, lebih murah daripada Realme C65 yang rilis tahun lalu. Gue belum beli handphonenya, karena baru rilis banget tadi pagi. Dan gue juga belum, nyobain banyak. Tapi alhamdulillahnya gue punya kesempatan untuk hands-on duluan seminggu yang lalu, Net, sebenarnya. Hari Selasa minggu lalu ya, tanggal 3 Desember. Itu gua kan ikutan acara anniversary-nya Realme Community. Jadi Realme fans, para Realme fans di Jabodetabek ya khususnya, berkumpul untuk merayakan anniversary kita yang ke-6 tahun. Dan which is sebenarnya gua udah gabung sama Realme Community itu dari 6 tahun yang lalu. Bukan berarti gua bagus-bagusin banget handphone Realme, tapi di situ banyak teman-teman gua yang udah selama 6 tahun ini bareng. Jadi ya gua walaupun mungkin handphonenya sekarang nggak pakai Realme, bisa jadi gue pakai handphone lain selama ini, tapi gue tetap gabung di komunitas itu. At least gue masih punya Realme ini ya. Atau TV gue Realme di rumah gitu ya. Dan ini juga gue lagi direkam sama Realme 13 Pro, yang bukan punya gue sih, tapi pinjaman. Realme 13 Pro Plus ya. Jadi ini hasil kameranya kayak gini nih, lumayan kan, keren. Balik lagi ke acara yang gue ikutin tanggal 3 Desember ya, minggu lalu. Itu biasanya kalau anniversary kita kumpul-kumpul doang, motong kue atau potong tumpeng, kemudian sharing-sharing. Nah, kali ini ada yang berbeda karena pas ke-6 kemarin itu berbarengan dengan Realme Insiders C75. Apa itu Insiders? Insiders itu biasanya ketika ada handphone Realme baru rilis, itu Realme fans bisa nyobain duluan. Biasanya seminggu sebelumnya atau 3 hari sebelumnya. Jadi cuma hands-on, nyoba-nyobain aja. Dan menariknya kali ini nyoba-nyobainnya karena handphonenya tadi gue bilang mind blowing, tahan air dan lain sebagainya, itu hands-on-nya bukan kayak biasa aja di cafe biasanya kita ya, atau di tempat kumpul gitu, tempat hangout. Kemarin itu di kolam renang, jadi di Pondok Indah Waterboom dan juga Super Park Pondok Indah. Dan banyak hal yang kita lakuin, kita juga bikin games sama-sama Realme fans ya, bikin ada 2 tim, dan kebetulan gue di tim Gold yang menang. Dan serunya sih yang gue dapat, serunya gue bisa nggak cuma ngobrol sama teman-teman, tapi juga bisa gabung, bisa beraktivitas di sebuah aktivitas yang sudah dirancang sama Realme Indonesia. Kita seru-seruan di kolam renang sekaligus nguji ketahanan si Realme C75. Jadinya gue tahu seberapa tahan karena gue lihat dengan mata kepala gue sendiri. Dan sayangnya pada saat hands-on itu, kemarin pas Realme Insiders itu gue nggak bisa ngerekam, jadi nggak boleh bawa handphone, nggak boleh bawa alat rekam, bener-bener gue cuma bawa badan aja ya, semua peralatan ditaruh di locker, jadi gue nggak punya dokumentasi tentang Realme C75 yang gue rekam sendiri. Tapi at least karena di situ ada dokumen, ada fotografer dan videografernya,
gue dapat dokumentasi dari Realme Community dan nanti akan gue tampilin, dan ini courtesy dari Realme Community. Jadi bukan hasil rekaman gue sendiri ya, itu direkam sama profesional dan hak ciptanya oleh Realme Community gitu. Jadi gue nggak akan ambil cuplikan-cuplikannya aja. Intinya gue mau cerita tentang Realme C75 ini yang ini sangat worth it ya. Dengan harga segitu, lu bisa dapetin sesuatu yang tidak akan bisa lu dapatkan di handphone entry level manapun di harga 2 jutaan itu ya, 2 jutaan tipis. Bahkan tidak bisa didapatkan di handphone mid-range yang harganya sampai 6 juta yang lagi ngerekam video ini. Dari brand lain pun gue yakin tidak banyak yang punya IP rating yang setara flagship seperti yang dimiliki Realme C75. Gila banget. Oke, kita bahas dulu satu persatu dari tahan banting dulu. Jadi tahan-tahanan banting kemarin gue main di Super Park sama teman-teman. Itu gue jelasin dulu spesifikasinya ya. Jadi si Realme C75 ini punya military standard 810H yang itu memang standar untuk anti banting yang biasanya ada di flagship. Tapi sekarang udah mulai diturunkan ke mid-range yang harganya 4 juta, 5 juta gitu ya. Tahan banting, jadi dari ketinggian 1,5 meter standarnya, itu bisa dibanting sampai sekian sekali. Ada, beberapa kali gitulah. Ada standarnya dan itu tidak akan merusak baik handphone, jeroannya ya, komponen-komponen di dalamnya maupun layarnya. Dan military standard ini didampingi dengan layar armor shield yang mereka pakai, jadi bukan Corning Gorilla Glass dan sebagainya, mereka sebut itu armor shield, yang gue juga nggak tahu ketahanannya seperti apa, tapi bener-bener ini teruji gitu ya. Dan juga armor shell yang ada di frame-nya, jadi frame-nya itu ada besinya, pokoknya ada satu kesatuan yang bikin ngejaga komponen di dalamnya supaya tahan benturan, dan ini mungkin standar supaya dia dapat sertifikasi MIL STD 810 ya. Gue uji coba itu sama teman-teman Realme fans itu pas di Super Park Pondok Indah. Handphonenya itu kita lempar-lempar di area trampolin, terus ditangkap sama temen kita satu tim yang lainnya, sampai ada yang jatuh, ada yang beneran ketangkap di keranjang, ada yang kebanting. Fine-fine aja handphonenya, dan itu keren sih. Tapi untuk anti banting gitu sebenarnya handphone yang 1 jutaan sekarang udah mulai ada. Nggak terlalu spesial. Terus selain itu, handphonenya dikurung di sebuah cage kayu, kotak kayu yang biasa lu dapetin pas beli paket ya, kemudian diglosor-glosorin di perosotan, kemudian kita bawa-bawa, kita banting-banting sampai at least akhirnya di saat-saat terakhir kita bongkar paket kayunya dengan cara kasar gitu ya, kita banting-banting, kita injek-injek sampai si Realme C75-nya keluar glotak, jatuh ke lantai yang keras banget lantainya, itu lantai keramik atau beton gue lupa ya. Prak, aman, layarnya nggak kenapa-napa, dan itu keren banget. Itu berarti udah terbukti ya, dengan kayak main-main dengan permainan seperti itu dengan games, tapi itu jadi membuktikan bahwa ini handphone kuat banget. Jadi kalau misalnya nanti lu beli handphone C75 dan nggak sengaja jatuh entah dari kantong ya, karena sampai 1,5 meter, prak, dari kantong celana kebanting sama anak yang masih balita, atau dipakai di handphone biasa, di motor, kalau misalnya lo ojol kan ditaruh di sebuah bracket, suka jeplak jatuh sendiri kan, itu mungkin ketinggian nggak lebih dari 1,5 meter, jatuh kerak-kerak di aspal yang keras, armor shield dan armor shell-nya masih bisa melindungi handphone dengan baik tanpa merusak layarnya. Ini keren banget dan patut diuji coba. Itu baru dari tahan banting. Yang paling menarik, dan ini yang menurut gua nggak ada di handphone lain sekelasnya, bahkan di sekelas mid-range sekalipun, yaitu kekuatan tahan air dengan 3 sertifikasi. Ada IP66, ada IP68, dan ada IP69. Loh, kok kalau udah IP69 kenapa harus disebutin ada 66 dan 68 ya? Kan kalau udah 69 bukannya udah paling tinggi gitu ya saat ini, 69 dan 69K. Artinya kalau udah 69 yang bawah-bawahnya juga tahan dong. Oh, ternyata nggak kayak gitu. Di situ gue juga diedukasi sama Kak Fafa, PR dari Realme Indonesia, bahwa tiga-tiganya harus tetap ada supaya benar-benar kuat sih handphonenya. Karena fungsi dari IP rating masing-masing angka itu beda-beda. Nah, ini sekaligus gue mengedukasi juga teman-teman yang nonton video ini bahwa IP66 itu fungsinya untuk menahan tekanan air dengan level yang rendah. Ya. Artinya disemprot air, nggak kenceng-kenceng banget airnya, atau kesiram saat hujan, kesiram air pas ketumpahan minum dan sebagainya, dia tahan. Itu mirip kayak di IP64 yang ada di misalnya Realme 13 yang gue
Realme 13 Pro Plus yang dipakai ngerekam ini cuma IP64, tahan hujan ya, tahan cipratan air. Kalau ini tahan tekanan air dengan intensitas yang cukup rendah. Kemudian 6 di jadi IP itu ada 6 ya. Ada angka di pertama, ada angka kedua. Angka pertama itu tahan debunya. Jadi tahan debunya udah level paling paripurna karena paling tinggi itu 6 angkanya untuk tahan debu. Kalau angka 6 terakhir itu baru anti airnya, rating untuk air. Dan 6 itu bukan yang terlalu tinggi. Di atasnya 6 masih ada IP68 dan ini punya juga. IP68 fungsinya beda. Kalau tadi untuk semprotan air level rendah, IP68 fungsinya untuk direndam. Jadi asik banget ini handphone bisa dipakai untuk foto di dalam air. Dan itu Kak Fafa sendiri yang bilang bahwa ini handphone silahkan dicoba dipakai untuk foto kalau teman-teman lagi berenang, lagi snorkeling. Yang penting memenuhi standar. Kayak IP68 itu di handphone manapun, bahkan handphone yang harganya 20 jutaan pun, standarnya pokoknya dia bisa direndam sampai kedalaman 1,5 meter saja. Maksimal ya, rata-rata di 1 meter. Dengan durasi 30 menit dia akan tahan. Di atas itu mungkin akan bocor. Ya. Jadi bisa buat ngerekam lumayan lah, keren banget. Dan ini biasanya gue dapetin di handphone flagship kayak harganya belasan juta sampai 20-an juta. Keren banget. Ini ada di handphone murah akhirnya gitu ya, di handphone yang di bawah 3 juta. IP68 tahan air sampai 1,5 meter untuk direndam. Jadi udah banyak fungsi tuh. Misal at least lu mau ngerekam kegiatan lu berenang. Plus IP yang terakhir, dan ini belum pernah ada di handphone manapun selain flagship ya. Kalau 68 brand lain ada yang pakai di handphone mid-range harganya 5-6 juta. Kalau iPhone 69 bener-bener cuma ada handphone yang harganya di atas 10 juta. Coba lu cari. Gue yakin lu belum nemu iPhone 69 di handphone 5 juta 6 jutaan. Apalagi ini cuma harganya 2,3 juta. Gila, makanya gue bilang ini mind blowing banget, kepikiran Realme bisa punya handphone dengan ketahanan yang seperti itu ya. Nah, sekarang gue jelasin IP69 fungsinya untuk apa? Tekanan air yang level sangat tinggi. Buat apa sih kayak gitu ya? Nggak tahu juga gue ya. Jadi kalau di brand lain ada yang pas promo itu disemprot bener-bener sampai basah, sampai tekan di semprotan yang tinggi banget dan dia tahan. Dan IP69 itu gue kebayangnya kalau misalnya kena hujan yang deres banget, lu ojol atau lu make handphone lu untuk jadi maps di kendaraan, di motor, taruh di luar tanpa casing, tanpa perlindungan apapun, dan itu kena hujan yang deras banget, jadi bukan cuma hujan rintik-rintik, itu masih tahan karena tekanannya bahkan sampai semprotan untuk steam motor, steam mobil itu masih kuat dari berbagai arah. Keren banget. Jadi si air tuh nggak sampai tembus ke mesin dengan tekanan setinggi itu gitu. Nah, ini keren banget. Terus selain itu, dia yang paling menurut gue ini akan kepake di keseharian ya. Kalau yang tekanan tinggi masa iya untuk jaga-jaga aja kalau misalnya kesemprot pas kita lagi cuci motor atau cuci mobil ya. Nggak sengaja gitu. Nah, kalau yang paling lebih lagi menurut gue adalah IP69 itu tahan suhu. Mulai dari suhu dingin ya, 0 derajat sampai suhu panas 80 derajat. Jadi pas uji coba di kolam renang kemarin, di waterpark kemarin, itu kita ngebongkar Realme yang ada di dalam es. Jadi kita bacok pakai paku, pakai palu ya, kita getok-getok yang dia lagi ada di dalam es, dan itu handphonenya benar-benar masih berfungsi normal walaupun di dalam es kebanting karena dia tahan suhu ekstrim gitu. Dan ini yang nggak dicoba, tapi dia bisa kesiram air panas sampai 80 derajat, itu rata-rata panas dari kopi ya. Panas dari kopi, panas dari air hangat ya, apapun ya. Misalnya kita lagi kerja, ini berguna banget sih buat kalian ya. Kita lagi kerja sambil ngopi panas gitu ya. Ada handphone, pak, nggak sengaja ketumpahan, handphonenya nggak kenapa-napa karena tahan panas. Sedangkan yang cuma IP68 doang, itu cuma tahan air biasa, air normal, bukan yang air panas. Begitu ya, jadi ini tahan. Kemarin tuh kita coba selain di kolam renang, ada yang kecemplung ya, karena udah IP68, jadi aman-aman aja. Terus ada yang kesiram air tekanan tinggi karena ketumpahan ember. Lu tahu kan kalau di waterpark itu ada ember tumpah jebret. Wah, handphonenya ada pas di tangan kita jeret. Itu nggak kenapa-napa, masih berfungsi normal. Ini keren banget sih dan nggak pernah ada di handphone low end manapun. Bahkan di mid range juga nggak ada ya. Adanya di flagship selama ini. Keren banget sih Realme. Dan bukan cuma omong-omong, Realme menjaga supaya bener-bener handphone ini bisa dicoba di air itu dengan garansi tambahan khusus masalah dengan air sampai 1 tahun yang nilai asuransinya sampai 300.000.
Jadi kalau handphone brand sebelah, gue pernah beli handphone flagship harga 13 juta dan itu punya IP68. Seharusnya bisa direndam buat ngerekam ram air. Tapi ketika ternyata mati gara-gara air, terus diklaim ke service center, garansinya tidak berlaku karena itu kesengajaan. Nah, sedangkan Realme C75, walaupun lu sengaja nyuci dan lu sengaja rendam, dan ternyata handphonenya bermasalah pas garansinya masih ada ya 1 tahun, itu bisa klaim. Keren banget, karena ada garansi tambahan 300.000 tadi yang free ya, senilai 300.000, itu khusus untuk air. Dan ini keren. Ini bukti keseriusan Realme bahwa bener-bener C75 itu bisa lo bawa berendam, berenang, dicuci, ya bahkan di iklannya dicuci pakai sabun. Kemudian, itu aneh sih. Terus, ketumpahan air panas dan sebagainya yang berkaitan dengan air, kesemprot, kehujanan, itu masih aman-aman aja. Dan, menariknya, ada satu lagi fitur khusus flagship yang ada di Realme C75, di mana setelah kena air, sengaja kerendam atau kita cuci, terus mau kita charge itu kan bahaya. Harus kita tunggu benar-benar kering, karena walaupun gimana, di bagian lubang seperti earpiece dan juga, lubang speaker itu pasti air masuk meskipun ketampung ya, karena kan dia ada karet untuk penahan, namanya juga ada IP ratingnya ya, ada pelindungnya. Tetap ada air yang masih menggenang di situ. Itu ada fitur yang dia ngeluarin suara dari speaker sehingga semua air tuh bergetar keluar. Nah, ini gue pernah temuin di handphone flagship yang belasan juta, dan kali ini ada di C75. Jadi tinggal aktifin fiturnya, air otomatis dari dalam tuh keluar sendiri melalui lubang speaker. Gak habis pikir gue. Ini keren banget fiturnya. Pokoknya lu aman lah dari air. IP ratingnya ada 3, komplit sertifikatnya. Terus, bisa ngeluarin air sendiri pakai lubang speaker. Jadi bener-bener aman, kita yakin itu kering. Terus, plus ada garansi khusus air selama 1 tahun. Jadi pokoknya ini handphone bisa lu cuci, bisa lu rendam, bisa lu bawa berenang, bisa lu bawa menyelam, bisa lu apain aja, bahkan bisa dibanting tadi karena ada military standarnya. Itu 2 keunggulan ya, tahan banting, tahan benturan, dan juga tahan air dari berbagai macam. Tahan air the best ini, bahkan lebih the best handphone flagship. Terus tahan lama dari segi pertama baterai kan. Seperti biasa Realme C series selalu kasih tahan baterai yang panjang. Sering pakai 6000 mAh dan akhirnya di C75 pakai 6000 mAh lagi. Menariknya kali ini 6000 mAh-nya ditandem dengan charger 45 watt yang cepat banget, Superfook. Artinya awet, nggak habis-habis baterainya, mungkin bisa lebih dari sehari untuk pemakaian yang heavy, ya bisa 24 jam karena 6000 mAh. Plus kalau butuh ngecasnya cepet kan. Terus apa Om? Kekurangannya dari Realme C75 kok bisa harganya 2,3 juta, dia anti air segala rupa, anti banting, tahan lama, awet, dan lain sebagainya, chargingnya cepet. Kekurangannya banyak, ya. Pertama, chipsetnya dia pakai chipset yang low end, MediaTek Helio. Tapi ini gue sangat mengapresiasi karena nggak pakai chipset jadul. Gue khawatirnya, karena ini handphone semuanya udah canggih, chipsetnya dikasih yang ya udah yang 5 tahun yang lalu keluar gitu ya, G80, G85 kayak apa gitu, ternyata dipakai G92 Max yang baru banget keluar dan baru ada di Indonesia di Realme C75. Itu meskipun kelasnya bawah, tapi yang penting chipsetnya baru, jadi teknologinya udah baru, keren, udah mendukung AI dan lain sebagainya. Kecepatannya sih cuma 2 GHz, jadi gue bilang ini entry level ya. Mungkin kalau brand lain bisa juga dipakai di 1,5 jutaan ke atas lah ya. Ini dipakai 2,3 juta, itu masih wajar, karena mengingat keunggulan yang lainnya. Dan ini bukan chipset abal-abal yang lambat atau yang ketinggalan zaman. Ini cocok untuk pemakaian sehari-hari. Dan terus RAM 8 GB standar, memori internal sampai 256, kalau yang 2,7 juta itu juga standar di harganya. Layarnya cuma IPS, Full HD, itu juga yang lain udah AMOLED lah di harga segitu, tapi gua sih mewajarkan aja IPS dengan kecerahan cuma sampai 650 nits, nggak sampai 1000 dan sebagainya. Tapi ini nggak kayak C65 tahun lalu yang ngunggulin layar, yang bisa sampai 1000 nits dan lain sebagainya. Ini ngunggulin ketahanan IP rating. Jadi wajar layarnya agak diturunin, dan maksud gue itu masih oke-oke aja dipakai. 650 nits dipakai untuk maps sambil kita naik motor, masih kelihatan kok, walaupun nggak seterang yang 1000 nits. Terus, dari segi apalagi kamera sih yang menurut gua masih sangat-sangat standar, 50 megapiksel di belakang, 8 megapiksel di depan. Tidak ada lensa tambahan kecuali depth sensor, nggak ada ultrawide dan lain sebagainya. Jadi
Begitu doang gitu ya, standar aja di kelas harganya, bahkan ada yang lebih bagus di kelas harganya. Misal ada handphone-handphone yang khusus kamera lah, di harga 2,7 jutaan. Terus handphone ini cocoknya buat siapa? Balik lagi, harganya 2,3 juta mulai sampai 2,7 juta. Saran gue ambil yang 2,7 juta karena memorinya gede, 256 GB, dan itu kepake, bisa buat jangka lama. Jadi oke-oke aja, kecuali lu setahun ganti, bolehlah pakai yang 128 GB. Cocoknya untuk ojol, karena ini handphone tahan banting banget. Tadi gue bilang kalau dipakai Maps di motor lu, jatuh, nggak kenapa-napa. Kehujanan, hujannya deres sekalipun, lu cuci sekalipun karena kecipratan kotor misalnya, nggak apa-apa. IP ratingnya lengkap dan punya garansi anti air sampai 1 tahun. Terus, selain ojol, tentu semua orang yang berpetualang di luar ya, kayak pekerja-pekerja lapangan seperti sales, canvasser, debt collector, dan sebagainya, itu juga cocok pakai Realme C75 karena tangguh banget dipakai di luar. Atau teknisi di luar, teknisi internet atau teknisi PLN yang manjat-manjat, takut handphonenya jatuh atau kehujanan pas lagi di atas, it's okay. It's okay, karena ini bener-bener tahan handphonenya. Terus buat orang tua ya, buat emak-emak, bapak-bapak yang sering teledor, sering kejatuhan, sering kotor handphonenya, misalnya pas lagi makan sambil megang-megang handphone berminyak dan sebagainya, ini handphone bisa dicuci gitu ya. Ini cocok banget. Bahkan bukan cuma orang tua, buat kita yang anak muda ya, gua, lu, kita lah, kaum anak yang muda sampai Gen Z pun masih cocok-cocok aja pakai C75 karena enak dipakai daily dan tahan lama. Jadi ini awet banget buat dijadiin daily driver jangka panjang. Makanya gue sarankan beli yang 256 GB supaya kalau kita pakai buat WhatsApp bisa tampung WhatsApp group file sebanyak apapun gitu ya. Setiap hari dapat stiker-stiker lucu ya dari grup keluarga juga oke-oke aja gitu ya. Jadi ambil yang gede buat daily driver. Karena males kan kalau ganti handphone tiap tahun, pindah-pindahan data WhatsApp-nya itu yang bikin males. Ini bisa dijadiin daily driver. Dan handphone ini nggak cocoknya cuma buat konten kreator karena hasil kameranya nggak terlalu bagus, apalagi hasil videonya. Gue sempet coba sedikit pas hands-on kemarin, hasil videonya tidak ada stabilizer baik AIS maupun OIS, jadi nggak ada opsi stabilnya, hasil videonya goyang gitu ya, dan mentok di 1080p. Terus hasil fotonya bagus, HDR-nya dapat, cuma ya sekedarnya aja. Oke lah kalau buat foto sih oke, masih oke. Cuma untuk video nggak, jadi nggak cocok buat konten kreator dan nggak cocok juga buat sosial media spesialis. Kalau buat daily driver, mungkin kalau buat admin doang, sosial media admin, atau lo konten kreator dan itu handphone secondary lu yang untuk standby semua akun aja, karena ini bisa awet dipakai jangka lama dan anti rusak kalau kena air, jadi cocok. Nah, handphone lainnya lu pakai handphone yang kameranya bagus, yang mungkin mid-range atau flagship. Nah, gitu. Jadi buat kontennya pakai handphone lain. Kayak misalnya gue pakai mungkin C75 buat bikin kontennya, gue pakai yang buat ngerekam nih, Realme 13 Pro Plus gitu. Jadi imbang lah. Tapi kalau cuma ngandelin satu Realme C75 sih enggak, karena hasil videonya gue bilang nggak bagus. Terus gak cocok juga buat gamers karena Helio G92 Max bagus buat main game, cuma untuk game casual aja buat harian. Kalau lu gamers pro, apalagi buat ngonten, gamesnya juga nggak cocok karena di harga segitu ada juga yang chipsetnya lebih tinggi, mungkin pakai Unisoc T760 yang lebih kenceng yang 5G, atau ada MediaTek Dimensity berapa di harga segitu juga yang lebih kenceng. Apalagi ada yang pakai Snapdragon 6 Gen 1 di harga 2,7 jutaan juga, 2,7 jutaan juga, itu lebih cocok. Itu dia cerita gue tentang nyobain C75. Ya lebih banyak ngomentarin C75-nya karena menurut gue ini handphone perlu dikomentarin dan sangat cocok untuk dibeli. Kemungkinan ini akan jadi handphone yang akan gue rekomendasikan ke teman-teman gue. Kalau tahun lalu gue rekomendasikan C55 ke banyak orang karena menurut gue dengan harga segitu C55 all-rounder. Tahun ini, maksudnya dari akhir tahun ini sampai 2025 awal, mungkin akan gue rekomendasikan C75 karena murah, lebih murah ya. Cuma 2,3 jutaan dan tahan segala macam, banting air. Siap-siap kalau yang nanya rekomendasi handphone kah di bawah 3 juta, pasti gue akan rekomendasikan C75 karena good. Karena gue tahu kebutuhan teman-teman gue yang budgetnya nggak nyampe 3 juta, pasti kebutuhannya yang penting awet aja sih, nggak sering-sering ganti handphone ke mereka. Gitu. Yang penting bisa ngapa-ngapain, bahkan ini dia bisa pamer kalau handphonenya bisa dicuci. Gue kebayang sih nanti kalau yang pakai. Dan mudah-mudahan gue punya kesempatan buat beli handphonenya dan nyobain langsung sehingga gue bisa punya cerita lebih banyak buat kalian. Thanks, silakan like, share, komen. Sampai jumpa di Om Gadget ngomongin gadget berikut. Banyak akhir-akhir ini yang nanya, Bang terlalu banyak ngomong. Loh kan ini nama
rubriknya, nama acaranya adalah Om Gadget, ngomongin gadget. Emang ngomong aja ngobrol di sini. Kalau nggak suka ya mungkin cari review-review yang lebih singkat lah. Ini bukan review, ini namanya ngomongin. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.